kasih sama kulkasku ini karena bagaimanapun juga dia sudah nemenin aku dari pertama aku nikah sampai sekarang. Bisa jadi dia salah satu saksi bisu dimana aku lagi kesusahan, dimana aku lagi sedih, dimana aku marahin anak, dimana aku berantem sama suami, dimana aku dirayu sama suami. Pokoknya dia adalah salah satu saksi bisuku. Jadi menurut aku sih salah satu teman setia kali ya. Tapi untungnya dia nggak bisa ngomong loh guys. Kalau seandainya ini kulkas bisa ngomong, gue rasa setiap aku nggak ada di rumah dia bakal keluar terus ngegosip sama tetangga, ngegosipin kelakuan aku selama sehari-harinya di rumah ini. Teman-teman, kali ini aku mau nunjukin kulkas baru aku. Kebiasaan kulkas baru aku sama. Jadi hari ini aku mau nunjukin kulkas baru aku yang belum lama dibeli karena kulkas lama aku rusak. Anggap aja ini review karena belum lama kan aku sempat instastoryin kulkas baru aku sedikit di Instagram aku. Terus banyak yang DM minta untuk nge-review atau bikin vlog tentang kulkas baru. Sebenarnya agak gimana gitu ya, kesannya ria gitu, tapi insya Allah teman-teman nggak berpikiran kayak gitu. Anggap aja ini aku kasih tahu kasih tahu informasi aja bahwa ada kulkas di Korea yang kayak gini. Sebenarnya nggak jauh beda sih sama kulkas lama, hanya saja ini agak modern aja sih menurut aku. Oke, aku kasih tahu ya seperti apa. Ya Allah, berat banget. Lu mau turun nggak? Turun dong. Turun. Dan sengaja aku video ini agak panjang ya, tidak sesuai dengan layar YouTube karena bagaimanapun juga ini nggak bakal muat kalau aku syutingin atau aku videoinnya sesuai dengan layar YouTube. Tolong dimengerti aja ya. Warnanya grey metallic. Ini kalau dilihat aslinya agak-agak gelap, warnanya agak-agak hitam ya. Tapi ada warna-warna sedikit metalik begitu loh, grey agak abu-abu sedikit. Jadi di depan pintu kulkasnya ini ada kayak layar iPad gitu guys, cukup besar sekali. Di sini penggunaan cukup touchscreen aja, touchscreen dan menunya banyak sekali. Jujur aja ya guys, aku belum mempelajari semua menu-menu yang ada di layar iPad kulkas ini karena lumayan banyak banget dan kayaknya nggak cukup sehari untuk mempelajarinya. Yang jelas di sini ada basicnya, yaitu ada internet, ada Bixby. Bixby ini semacam pencarian searching internet melalui suara. Jadi kita ngomong dia langsung nyari sendiri. Terus kebetulan aku belum bikin ID-nya, jadi nunggu suamiku yang bikinin. Lalu ada Smart View, ada macam-macam application kita tinggal download, dan ada View Insight, juga ada papan tulis, ada kayak nulis schedule kali ya biar kita nggak lupa, dan timer. Kalau ini aku nggak ngerti deh untuk apa. Jadi di salah satu menu di layar iPad kulkas ini yang paling aku suka adalah View Insight. Kenapa? Biasanya kan kalau ibu-ibu tuh kalau belanja ya, nggak tahu ya kalau ibu-ibu yang lain, kalau aku jujur aja kalau sana belanja itu aku selalu ngecek dulu keadaan kulkas aku, apa aja yang nggak ada dan apa saja yang harus dibeli. Jadi kadang kita tuh kalau mau bukanya males banget. Jadi kita cukup tekan menu View Insight ini. Bisa pencet View Insight-nya dan kulkas akan menunjukkan, layar iPad ini akan menunjukkan keadaan di dalam kulkas itu sendiri tanpa kita harus membuka pintu kulkasnya. Jadi misalnya kebetulan di dalam kulkasku ada stroberi, ada ayam, ada anggur, ada ya kimchi lah ya, makanan utama banget di Korea. Nah setelah layarnya itu menunjukkan keadaan di dalam, kita tinggal pencet saja sekali lagi dan akan muncul lagi beberapa menu tulisan, misalnya kalau ini tulisan list makanan dan ini list shopping dan ini memo. Misalnya kita mau yang di dalam kulkas nih yang habis keju atau jengkol, nah kita bisa tulis biar nggak lupa di sini di memo. Nah memo misalnya yang habis itu jengkol, kita ambil ini ya, jengkol pakai kol-kol kubro ya guys. Nah, setelah itu kita langsung save atau simpan. Memo yang tadi kita ketik barusan dia akan muncul di layar utama. Nih, betul kan? Jengkol. Tuh, jadi kalau setiap kita lihat kulkas, oh iya jengkol habis, kita harus beli. Oh iya, pete habis, kita harus beli. Untuk layar selanjutnya ini ada macam-macam platform ya, ada Naver, Google, YouTube, Daum, Net,
Twitter, Facebook, dan Instagram. Yang aku sering pakai itu adalah Naver dan YouTube. Kalau Google jarang sekali. Kalau Instagram kayaknya kalau lewat sini nggak asik. Jadi kalau Facebook aku hampir udah lama nggak pernah pakai Facebook, hanya sesekali aja saat promoin YouTubeku. Dan yang paling asik di sini juga ada bisa setel lagu, bisa nonton film, terus ada Junior Baby, jadi anak juga bisa nonton, pokoknya macem-macem. Terlalu banyak sih, agak ribet juga sih kalau menurut aku. Yang bikin asiknya kita bisa langsung belanja di sini, langsung bisa bayar nih. Tapi karena aku belum punya ID-nya, jadi aku belum pernah pakai belanja lewat ini. Ini dari eMart Mall gitu. Jadi guys, karena aku belum mempelajari semuanya, jadi jujur aku masih belum ngerti semuanya, tapi setidaknya secara garis besar apa saja yang ada di layar ini aku sudah jelaskan. Udah jelas. Terus bagaimana keadaan dalamnya? Sekarang aku mau kasih tahu kalian ya. Keadaan dalamnya seperti ini, pegangannya ada di bawah, alat untuk nariknya ada di bawah seperti ini. Lumayan luas sih. Bukan lumayan lagi, cukup luas buat ukuran keluarga aku. Nah, gitu. Ini posisi pintu sebelah kanan dalam posisi depan aku ya. Ya biasa aja sih, susu, minuman soft drink, ada marjan, ada minuman air putih. Terus untuk bagian yang ada di pintu, ini ada bawang goreng bawa dari Indonesia kemarin dan bumbu-bumbu. Setiap aku masak masakan Korea. Di sini juga bumbu-bumbu sengaja aku tumpuk jadi satu biar aku bisa ngeliat langsung posisinya bumbu itu masih ada atau enggak dan gampang untuk nyarinya. Dan untuk ruangan kulkas paling atas utamanya, sorry guys, aku belum banyak makanan dan memang tipe aku bukan tipe yang belanja menumpuk makanan. Jadi aku hanya belanja saat perlu saja yang dibutuhkan saat itu. Yang paling atas yaitu telur, ayam pedas, sama ayam yang belum diapa-apain. Sebelah kiriku ini ya ada yogurt, ada stroberi, ya buah-buahan lah ya, ada tomat dan apa nih, anggur. Bawahnya itu kimchi. Di bawahnya lagi di kotak sayur ini ada toge. Terus ada daun bawang, karena memang ini tempatnya daun bawang. Yang ini masih kosong banget. Ya masih kosong. Di paling atas ini dengan metode UV ini penghilang bau ya guys, penghilang bau yang ada di dalam kulkas. Kenapa aku kasih ruangan khusus untuk kimchi? Karena bagaimanapun juga Korea itu setiap tahunnya bikin kimchi kan banyak ya. Jadi aku selalu mendapat kimchi dari mertuaku tuh cukup banyak untuk dimakan sekitar beberapa bulan. Jadi aku harus siapkan tempat khusus kimchi ini karena tempatnya itu besar-besar banget. Dan aku nggak ada apa-apa juga, sama di sini hanya ada makanan snack apa ya, dibilang ini rice cake isi mozzarella. Terus ada untuk bikin kaldu yang bukan sudah jadi sih, ini memang tinggal ngerebus saja untuk bikin kaldu. Dan macam-macam tepung saat bikin kue, bikin donat, bikin bakwan, ya gitu deh. Sementara di pintu terakhir ini ya guys, ini bagian freezernya. Sebenarnya dua ini bisa saja dijadikan freezer, karena buat aku freezer itu nggak butuh banyak, jadi aku hanya satu pintu aja. Ini khusus untuk freezernya. Sama makanannya nggak begitu ada juga, cuman ada kokokron, apa sih itu, bawang putih yang sudah dihalusi lalu dibekukan. Aku stok bakso aci juga. Terus ada tokare. Pintu akhir ini ada mixed fruit, mix buah-buahan campuran yang dikeringkan. Kalau yang di pintunya ini ada tempat untuk bikin es batu, dan bikin es batunya tuh simpel banget dan yakin nggak akan berantakan seperti sebelumnya. Karena apa? Jadi cukup taruh saja air di sini secukupnya. Setelah air ini penuh sampai ukurannya, tinggal tutup, maka airnya itu akan jatuh ke sini, ya kan? Setelah es batunya udah jadi kita cukup tekan ini, maka es batunya itu akan jatuhnya ke bawahnya.
dan siap untuk dimakan. Nah, tuh. Ya. Kalau dilihat dari penjelasannya, kulkas ini cukup hemat energi karena setahunnya hanya membutuhkan 60.000 won untuk listrik yang dipakainya. 60.000 won ya guys. Dan di sini ada barcode-nya juga. Lewat barcode ini kita bisa tahu servis apa saja, Samsung Smart Service apa saja yang bisa kita dapat. Jadi guys, mulai ke depannya aku kalau masak udah nggak merasa sendirian lagi. Karena apa? Karena aku bisa ditemani kulkas ini. Aku bisa dengerin musik, aku bisa nonton YouTube, aku bisa apa lagi ya? Sebenarnya banyak kali ya, cuman akunya aja yang nggak paham gitu loh. Terus kalau seandainya anakku rewel, aku bisa setelin langsung dari sini Junior Baby. Aduh, hah. Nah, tuh kan? Ya kan, jadi ini menu-menu yang bisa ditonton untuk anak-anak. Oh ya, pasti teman-teman banyak yang penasaran untuk masalah harganya. Kalau masalah harga elektronik di Korea itu benar-benar bersaing guys. Jadi kita kalau misalnya belinya langsung atau beli internet itu ya pasti berbeda. Dan kalaupun kita langsung beli ke toko-tokonya juga itu sudah pasti berbeda. Tapi sebenarnya untuk harga pasaran aslinya itu adalah 3.800.000 won ya. Sementara kemarin aku dengar dari suamiku kalau kulkasku ini beli lebih murah dari harga sebenarnya, yaitu hanya 2.700.000 berapa gitu, hampir 2.800.000 won. Ya lumayan lah, lebih murah sedikit. Dan tadinya sih aku mau coba setel lagu juga di sini ya, buat nambah-nambahin review gitu, cuman takutnya kena copyright. Oke, aku coba ke YouTube aja. Nah, salah deh. YouTube. Nah, muncul deh tuh. Tadi aku sambil dengerin lagu, masak, macem-macem ya. Ada si G. Oke guys. Tapi kalau sebenarnya aku mau jujur, kemarin pas denger suamiku bilang kulkasku rusak, aku sih nggak terlalu bagaimana gitu ya, nggak terlalu khawatir banget karena sebenarnya selain kulkas besar yang utamanya ini, aku punya kulkas kecil yang memang sudah ada dari aku beli sebelum beli apartemen ini. Jadi kulkas itu sudah satu option ya, satu opsi sama rumahnya. Di situ ini sebenarnya kalau dibuka di balik ini adalah kulkas guys. Tuh, cuman ini sama. Ini khusus buat apa ya? Buat obat-obatan dan kayak masker gitu. Kalau misalnya pas buah lagi penuh ya buat buah-buahan. Teman-teman kalau misalnya ngeliat kulkas pas aku buka kulkas itu kelihatannya kesannya rada kosong, itu ya wajar karena kadang makanan itu aku taruh dibagi dua, yaitu di kulkas utama dan kulkas kecil yang tadi aku kasih tahu. Selain itu karena memang seperti aku yang jelasin tadi, aku tipenya nggak suka belanja menumpuk makanan untuk dimakan nanti. Jadi aku tipenya kalau seandainya mau belanja itu per 2 hari atau per 3 hari. Jadi makanan yang belanjaan yang sudah aku belanjakan itu harus habis 2 atau 3 hari, nggak akan aku tumpuk. Jadi kesannya itu numpuk doang, akhirnya nggak kemakan, terus akhirnya membusuk, akhirnya kadaluarsa. Itu buat aku sayang banget. Kali ini aku nggak ngajak Subin karena Subinnya lagi belajar, aku nggak mau ganggu. Ya aku tahu walaupun aku ngevlog, kalau nggak ada Subin nggak bakal ditonton sama kalian. Aku ngerasa banget ya, tapi yang penting Oke guys, sudah dulu ya review tentang kulkas baruku. Semoga kalian yang penasaran udah nggak penasaran lagi. Dan yang aku tahu sih kulkas model kayak aku ini tuh sebenarnya udah ada di Indonesia. Karena apa? Aku pernah lihat kulkas itu pada saat aku main ke rumah si Biol. Ingat nggak kalau misal kalian nonton vlog aku sebelumnya setelah aku syuting di Rumpi, terus aku main ke rumah temen. Dan yang anaknya namanya Biol kebetulan. Nah, rumah temanku itu juga kulkasnya seperti aku. Jadi aku rasa di Indonesia, misalnya kalian tanya, Kak di Indonesia udah ada belum? Udah ada.